Halo teman-teman, nah akhirnya bisa juga ngetes Honor Band 5 kalau dipakai renang. Saya selalu penasaran apakah hasil renang dari Honor Band 5 ini bisa sebanding dengan Suunto atau Garmin. Nah, kita langsung lihat aja ya. Hari ini punya kesempatan untuk renang di kolam renang ini, kolam renang hotel. Harusnya sih di kolam renang Olimpik ya, cuma bisanya di sini. Ini kalau kita lihat sepintas paling panjangnya sekitar 10-15 meter ya. Nanti kita coba setting dari jamnya untuk settingan panjang kolamnya seperti apa. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya juga pengen nyoba-nyobain nih. Ini kan Honor Band 5 dengan Redmi Band yang saya pakai ini kan touchscreen dua-duanya. Nah, saya pengen tahu kalau kena air ini apakah touchscreen atau enggak. Ini ya kita coba dulu ya Honor Band 5 ya. Kita cemplungin. Kan nyala ya, kelihatan ya. Nah, oh nggak bisa. Nggak respon. Nah, respon dikit tapi nggak lagi. Nggak bisa. Oke, sekarang kita coba Honor Band 5 ya. Ini dia. Nah, touchscreen kan, kita coba di dalam air. Kalau sini nyala, oh sama, nggak bisa juga. Jadi kalau mau setting ini teman-teman, jadi harus di atas air ya, jangan di bawah air ya. Terus sekarang kita cobain heart rate-nya. Oke, masukin. Oke, 90 bpm. Sekarang kita cobain ya, Redmi Band kalau dipakai mengukur HR di dalam air. Ini sebenarnya buat renang enak ya. Redmi Band ini layarnya gede, terus terang, kelihatan juga. Cuma sayangnya di Redmi Band ini nggak ada fitur buat berenang. Untuk aktivitasnya cuma ada lari, jalan, sepeda, dan itu doang. Kita cek dulu, sekitar 1 menit. Oke, 96. Wah, selisihnya gede juga ya. Ini 96, kalau di Honor Band 5 ini tadi 90 bpm. Kita nggak tahu yang mana yang benar, tapi yang pasti seperti itulah selisihnya. Ya teman-teman, sebelum mulai kita setting dulu ya. Oh ya, saya ini baru tahu nih, karena saya kan sempat ngeluh di video sebelumnya kalau Honor Band 5 ini layarnya suka mati setiap 3 detik sekali ya, cepet banget sleep mode-nya. Nah, sekarang saya udah ngerti caranya. Itu kita ke more, kita langsung ke screen on, Nah, ini kita bisa nyalakan, jadi dia akan nyala terus selama 5 menit. Nah, sekarang sambil renang kita nyalakan terus ya, biar enak. Terus kalau udah, kita langsung ke workout. Kita masuk ke pool. Nah, ini dia warnanya biru. Kita langsung, nah di sini tuh ada target. Ini bisa nentuin target kita mau laps, duration atau calories. Nah, kita non aja ya. Terus pool length-nya nih. Di sini sudah ditentukan nih ada 25 meter dengan 50 meter sesuai dengan Olympic size kolam renang. Cuma karena tadi kan kita renangnya di kolam renang hotel itu saya kira-kira sekitar 20 meter, kita bisa custom. Nah, ini sekitar 20 meter ya, sudah saya custom tadi. Kita langsung aja oke. Langsung kita mulai. Oke. Oke teman-teman, kalau mau lihat datanya, ini kita coba baca ya. Nah, tapi kalau lihat simbol di sini kan ada tulisannya lock ya. Nah, kita sekarang buka. Nih kalau cara bukanya nih. Nah, ini biru, ada biru untuk unlock ke atas, tapi harus ke atas dulu, terus kita ke bawah lagi. Ini ada petunjuknya nih. Nih, swipe up then down to unlock. Jadi kita caranya biru ini kita naikin ke atas. Ini udah di atas, kita turunin ke bawah. Kita ulangin ya, cepet banget soalnya. Tuh, akhirnya kan ke unlock. Nah, sekarang kita lihat datanya. Nih, data yang ditampilkan di layar Honor Band 5 ini kalau pakai exercise pool itu tampilannya ada kalori, ada pace. Ini pace-nya kalau di lari itu per 1 kilo, tapi kalau pool ini per 100 meter. Jadi cepet banget, kalau layarnya mati langsung ke lock lagi. Jadi kita buka lagi. Nah, tadi kan kalori ya, kalori
terus pace per 100 meter. Nah, di bawahnya adalah durasi renang saya dan jarak. Ini saya tadi udah dihitungnya 100 meter nih darahnya. Padahal cuma bentar doang, deket banget di situ. Ini udah 100 meter aja. Udahlah gitulah, kita lihat datanya ya. Kita cek datanya. Nah, ini dia. Nambah nih 120 meter. Tadi sebelumnya kan 100 meter, sekarang nambah 120 meter. Berarti perkiraan saya benar nih kayaknya nih. Dari sini ujung sana sampai sini sekitar 20 meter. Nih. Oh ya teman-teman, tadi kan saya sempat bilang kalau dari ujung ke sini saya dapat angka 120 meter. Kayaknya saya salah hitung nih. Ini kan tadi saya set panjang kolamnya itu kan 20 meter. Jadi karena tidak ada GPS, jadi si jam ini tuh mengasumsikan setiap kita berenang itu kita berenangnya konstan. Jadi setiap kita berhenti berarti sudah 20 meter sesuai dengan angka yang tadi saya input. Nah, tadi kan sebelumnya saya bilang dari ujung sana ke sini kan sekitar 120 meter. Nah, sekarang saya baru maju dikit aja, terus saya diem, sekarang jadi 140. Bahkan tadi sempat 160. Ini kayak berhenti lagi. Jadi itulah kelemahannya apa namanya, jam pintar, karena dia tidak terkoneksi dengan GPS. Jadi dia hanya berdasarkan kalkulasi mesin saja. Ini bukan hanya Honor Band 5, tapi Garmin dan Suunto pun bahkan seperti ini. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya cukup ya renang hari ini. Saya juga udah ngos-ngosan. Sekarang kita lihat informasi yang tampil di Honor Band 5. Oke, sekarang kita pause dulu. Kita matikan exercise-nya. Oke, tinggal pencet pause. Selesai. Nah, dia mencatatnya itu breaststroke, karena saya tadi lebih banyak memang gaya dada ya tadi renangnya. Terus ini tertulisnya distance 520 meter dengan durasi renang 1 jam. Terus pace-nya rata-rata 11,45 per 100 meter dengan kalori 692 kalori. Terus ini saya kurang tahu ini apa, ini warna hijau, tulisannya 439. Terus ini poolnya, terus ada swerve-nya. Swerve ini apa artinya ya? Swerve itu adalah cara dia untuk menghitung efisiensi renang kita. Terus, wih, data yang ditampilkan cukup banyak ya. Oke, data selengkapnya nanti kita cek aja di Huawei Health ya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah renang dan sekarang kita lihat yuk datanya kalau sudah di-sync di aplikasi Huawei Health. Sekarang kita langsung buka aplikasi Huawei Health-nya. Nah, di halaman utamanya itu langsung muncul tuh di kiri atas tuh ada exercise record, ada munculnya pool swim. Kita tap aja di situ, kita buka. Nah, tampilan pertamanya ini langsung menampilkan ada 3 tabs, ada segments, ada charts dan details. Nah, segmen ini menampilkan hasil renangmu per labnya. Di sini ada 26 lap, ada 26 segmen di sini, ada 26 lap. Yang pertama ini dia menampilkan breaststroke atau gaya renang saya. Nah, Honor Band 5 itu mengasumsikan renang saya adalah renang gaya dada. Kalau saya pribadi sih memang kemarin ya kalau pas lagi serius renangnya memang renang gaya dada, tapi kalau selebihnya itu renang ngawur aja gitu. Nah, terus di sini tulisannya ada number of strokes-nya itu ada 5 kali. Terus ada swerve-nya 136, lalu ada pace 10,55 per 100 meter dan durasinya 2 menit di sini ya. Terus di tabs kedua itu ada chart. Nah, di sini ada pace, ada average pace saya itu sekitar 11,45 per 100 meter. Terus ada stroke rate, terus ada swerve. Dan yang terakhir ini adalah tabs detail, ada durasi renang saya secara keseluruhan, ada gaya renang saya secara keseluruhan, ada kalori, ada number of stroke, ada pool, ada laps. Nah, di sini yang paling menonjol ini adalah swerve. Nah, swerve ini adalah untuk menghitung efisiensi renang kamu per lapsnya. Jadi
dari satu titik ke titik lainnya itu kecepatan renangmu seberapa, terus kamu menghabiskan berapa goesan atau berapa gayungan gitu kalau renang. Nah itu akan menghitung, semakin rendah angkanya itu renang kamu semakin bagus. Jadi itu ya teman-teman ya. Terus itu saja yang ditampilkan di aplikasi Huawei Health. Nah kesimpulannya adalah kalau kamu pakai HunterBand 5 ini untuk renang secara serius, untuk latihan renang di kolam renang Olimpik yang berjarak 25 meter atau 50 meter. Nah ini datanya cukup akurat, bisa menghitung hasilnya cukup bagus. Tapi kalau kamu renang secara ngawur, secara santai kayak saya kemarin kan renangnya dari satu titik ke titik lain, tiba-tiba berhenti tengah jalan cuma buat hura-hura, itu dia itu akan menghitungnya jadi ngawur. Jadi karena kan HunterBand 5 ini ketika dipakai renang tuh dia nggak mengambil GPS dari handphone ya. Jadi dia ada menghitung, benar-benar menghitung gerakan kita saja. Nah dari dari satu titik ke titik lain itu saya tulisnya kan kolamnya 20 meter. Nah ketika saya berhenti tengah-tengah, dia mengasumsikan saya sudah finish di titik berikutnya. Jadi dia sudah menambahkan angka 20 meter, padahal hasilnya belum sampai 20 meter. Jadi kalau kamu pakai HunterBand 5 ini untuk menghitung aktivitas renangmu, tapi renangmu ngawur, renangmu santai dan nggak serius, itu hasil yang ditampilkan itu nggak akan akurat. Tapi kalau kamu benar-benar serius untuk pakai HunterBand 5 ini untuk renang di kolam renang 25 meter, di kolam renang 50 meter dengan durasi waktu tertentu, hasil yang ditampilkan ini akan cukup bagus dan bisa setara dengan hasil data yang ditampilkan di smartwatch yang lebih mahal seperti Suunto atau Garmin. Oke teman-teman, itu dia video review HunterBand 5 kalau dipakai renang. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.